dalam debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang tahun 2020 dengan tema peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis pengembangan agroindustri dan indeks pembangunan manusia. Dalam sesi ini sama seperti sesi sebelumnya, di mana perwakilan masing-masing pasangan calon diberikan kesempatan untuk memilih pertanyaan yang telah disediakan, kemudian waktu yang diberikan untuk menjawab pertanyaan selama 2 menit. Kepada perwakilan pasangan calon nomor urut 3 dipersilakan untuk memilih pertanyaan. Baik, pasangan calon nomor urut 3, saya buka, masih disegel. Cukup alot amplopnya. Baik, pertanyaannya adalah, dalam mencegah dan memutus mata rantai penyebaran virus corona, protokol kesehatan 3M, mencuci tangan dengan air mengalir, memakai masker yang benar dan menjaga jarak, menghindari kerumunan, ternyata masih belum sepenuhnya dilaksanakan oleh sebagian masyarakat. Kerumunan di tempat umum tanpa menjaga jarak masih terus terjadi. Di samping penggunaan masker yang masih sering dilupakan, memberi sinyal kepada kita bahwa pandemi COVID-19 belum dapat secara tuntas dan berakhir. Dan bukan tidak mungkin serangan COVID-19 gelombang kedua akan menjadi kenyataan. Pertanyaannya, jika saudara terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkayang, kebijakan dan langkah strategis apa yang akan dilakukan yang bersifat segera dan darurat emergensi dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini? Dan model edukasi apa saja yang saudara tawarkan untuk peningkatan disiplin masyarakat menjalankan protokol kesehatan 3M tersebut? Kepada pasangan calon nomor urut 3, waktu Anda menjawab 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Kami paslon nomor 3 mengoptimalkan gugus tugas COVID-19 dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat kecamatan, desa, dusun, RT, RW agar terpantau mobilisasi masyarakat. Terpantaunya masyarakat yang diinstruksikan untuk melakukan isolasi mandiri atau karantina. Kita optimalkan Puskesmas melakukan kegiatan promosi kesehatan yang maksimal agar masyarakat dapat melakukan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau yang biasa kita sebut dengan 3M yang benar, dan melakukan tindakan preventif dengan melakukan pemeriksaan rapid test bagi masyarakat diduga atau mempunyai gejala COVID-19. Tim COVID-19 Kabupaten membuat pos penjagaan di pintu masuk dari kabupaten lainnya. Yang kita tahu, kita berbatasan langsung dengan Sambas, Singkawang, dan Mempawah. Rumah sakit menyiapkan fasilitas pemeriksaan laboratorium untuk pemeriksaan swab dan menyiapkan ruang rawat isolasi serta menyiapkan ICU khusus. Penanganan penderita COVID rumah sakit menyiapkan alat medik penunjangnya. Karena ada pengawasan eksternal, itu kita terkuat dan insya Allah tidak ada lagi korupsi yang ada di Bengkayang. Kita jadi malu. Bengkayang ini terpuruk ditangani oleh KPK dan Polda. Jangan lagi seperti itu. Kapan Bengkayang ini mau maju? Dan cukup 21 tahun seperti ini. Kita maju dan kita lawan korupsi. Masih ada kok.
Pasangan calon nomor urut 3, waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada paslon nomor 3. Kita tahu kondisi Kabupaten Bengkayang, situasi kondisi sekarang ini, apa yang terjadi? Masalah hukum, masalah tata kelola pemerintahan yang saat ini carut marut dan berantakan. Bupati kita tidak ada, wakil bupati kita pun sudah tiada. Sekarang tinggal PJ. Ketika Bapak terpilih menjadi bupati, bagaimana Bapak menata atau tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih? Terima kasih. Waktu masih ada Pak, silakan ditambahkan. Baik, karena kita tahu bersama bahwa di Bengkayang serba darurat sekarang ini, dan kita sadari di mana penegakan hukum mungkin perlu dipertajam. Bagaimana itu bisa dilakukan sehingga tidak lagi ada yang terjerat hukum bagi pegawai-pegawai atau pelaksana Cukup? pembangunan. Terima kasih. Kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan, waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator. Saya terima kasih kepada paslon nomor 2 yang telah beri jawabannya kepada kami, bahwa kami akan menjawab sesuai apa yang kami rasakan saat ini, karena pemerintah saat ini lagi krisis. Maka oleh sebab itu, apabila kami menjadi bupati, kami akan cepat menangkap hal-hal seperti itu, dan kami juga akan harus bekerja keras, harus kerja ikhlas, dan harus kerja tuntas menanggapi masalah hal yang akan kita kerjakan ke depan, karena masih banyak masalah-masalah yang harus kita selesaikan. Bukan hanya bupatinya tidak ada, tetapi semua aparatur pemerintahan daerah belum tertata dengan rapi. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama membasmikan tindak-tindakan yang tidak sesuai dengan tanggapan yang dianggap masyarakat saat ini selalu menjadi pembicaraan. Maka oleh sebab itu, Tajuk Kalos akan tampil ke depan untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak sesuai apa yang dikirakan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, Kalos akan bekerja keras untuk melengkapi dan akan membuat persoalan itu akan selesai untuk akan datang. Terima kasih. Waktu masih ada, silakan Pak. Yang utama adalah kita harus melakukan reformasi birokrasi agar manajemen sistem pemerintahannya berjalan yang benar. Cukup, terima kasih. Kepada pasangan calon nomor urut 2, waktu Anda untuk menanggapi 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya pikir permasalahan pemerintahan kita di Kota Bengkayang, tentunya kita harus ada tata kelola pemerintahan yang bersih agar dapat melayani masyarakat kita dengan prima dan tanpa korupsi. Untuk itu, saya pikir kita harus merekrut kepala dinas sesuai dengan backgroundnya, sesuai dengan basicnya, dan sesuai dengan pendidikannya, agar dapat melayani masyarakat kita dengan baik dan tanpa korupsi. Akan tetapi, kita sekarang ini situasi kondisi Bengkayang, tentunya harus kita perhatikan bagaimana cara untuk merekrut kepala dinas. Kenapa harus kita lakukan seperti itu? Karena pemilihan bupati dan wakil bupati, rakyat sudah menggantungkan harapan dan masa depannya kepada bupati itu. Terima kasih. Waktu masih ada Pak, silakan. Silakan Pak. Cukup? Baik, cukup. Terima kasih. Kita kepada pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda untuk menanggapi 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Reformasi birokrasi sebenarnya Pak yang utama agar manajemen sistem pemerintahan itu dijalankan yang benar. Memang benar, setiap dinas itu harus melekat dengan disiplin ilmu yang ada agar kegiatan yang ada di setiap dinas itu berjalan yang benar, dan wajib melaksanakan tupoksi-tupoksi yang sudah dibebankan ke bidang-bidang yang terkait dengan petugasnya. Itulah yang kita kontrol tentang kinerja dari masing-masing dinas yang bidang dan dinas yang telah kita percayakan.
Waktu masih ada Pak, silakan. Selanjutnya, kepada pasangan calon nomor urut 3, dipersilakan untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Kepada calon nomor 2, saya ingin bertanya, pandemi COVID-19 tidak bisa diprediksikan kapan akan berakhir. Sementara vaksin untuk COVID-19 hingga kini masih dalam tahap percobaan. Pemeriksaan rapid test atau swab di Bengkayang terbilang minim. Kalaupun ada pemeriksaan, sampel terduga COVID-19 harus diperiksa di Pontianak dan hasil akhirnya baru diketahui beberapa minggu kemudian. Pertanyaan kami, bila saudara menjadi bupati dan wakil bupati, apa langkah saudara mengatasi lambannya pemeriksaan sampel tersebut? Baik, waktu masih ada, bisa ditambahkan? Silakan Pak, masih ada waktu? Cukup? Baik, cukup. Kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada paslon nomor 3. Pertanyaannya tentang COVID-19. Awalnya munculnya dari Cina dan di provinsi Wuhan akhir Desember tahun 2019. Kita tahu untuk mengobati COVID-19 itu sangat jauh harapan kita. Vaksin-vaksin yang telah diproduksi pun tidak mempan. Akhirnya WHO menyatakan kita perlu jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan jaga kebersihan. Setiap rumah harus bersih. Kemudian masalah untuk tes atau masalah sampel itu tentunya kita harus melakukan terobosan-terobosan ke depan. Bagaimana kita adakan laboratorium riset untuk mengetes tentang virus COVID-19 itu. Terima kasih. Waktu masih ada, silakan ditambahkan Pak. Jadi memang langkah-langkah yang harus kita ambil memang harus sesuai dengan kondisi yang ada di daerah kita atau di Indonesia ini. Terutama apa yang telah disampaikan tadi, bahwa kita akan mengadakan atau menyiapkan alat-alat untuk rapid test untuk kepentingan atau untuk memenuhi apa yang diperlukan oleh pasien atau masyarakat yang ada di Kabupaten Bengkayang. Masih ada waktu? Baik, cukup. Berikutnya kepada pasangan calon nomor urut 3, waktu untuk menanggapi 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Sebenarnya menurut kami simpel saja Pak. Bagaimana kita optimalkan rumah sakit yang ada agar laboratorium itu dapat melakukan pemeriksaan swab. Karena ini menjadi permasalahan kita yang ada di Bengkayang. Keterlambatan pemeriksaan swab dan kita harus kirim ke Pontianak, akibatnya bisa berminggu-minggu baru dapatkan hasil. Saya saja terkejut. Kemarin saya baca di koran 41 kasus. Hari ini sudah berkembang menjadi 125 kasus. Ini yang menjadi permasalahan yang ada di Kabupaten Bengkayang. Dan secepatnya kita harus optimalkan laboratorium yang ada di rumah sakit. Masih ada waktu Pak, silakan. Baik, silakan, cukup. Paslon nomor 3, terakhir kita mendapat informasi ya di berbagai media bahwa Bengkayang itu kan misalnya mendapat predikat sebagai kabupaten terkumuh ya. Kemudian yang terakhir kita juga lihat PJ kita menyebutkan bahwa aset kita itu sangat amburadul penanganannya. Nah ini kan sayang, dalam sistem pemerintahan kita hal ini perlu ditangani secara baik. Menurut paslon nomor 3 yang saya ingat pada waktu itu juga mungkin waktu itu menjabat sebagai ketua DPRD. Bagaimana pandangan Bapak, kira-kira apa yang menyebabkan barang ini sampai bisa terjadi seperti itu? Dan apabila nanti
dan bagaimana kira-kira mengatasi masalah tersebut. Terima kasih. Waktu masih ada, silakan ditambahkan. Baik, cukup. Kepada pasangan calon nomor urut 3, silakan untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Sampah adalah masalah kita bersama karena semua penduduk Bengkayang tiap hari memproduksi sampah, baik secara pribadi maupun keluarga. Pemerintah harus memberi pengertian kepada masyarakat bahwa ada sampah yang bisa didaur ulang seperti kertas, plastik, kaleng, dan kaca, sehingga dalam pembuangan sampah saya pertanyakan karena masih ada pandangan yang keliru mengenai jalur pendidikan non formal di masyarakat kita. Pandangan sinis, pengah, dan arogan kerap menganggap remeh terhadap mereka yang karena faktor kemiskinan dan tidak memiliki kesempatan harus memiliki jalur pendidikan non formal. Untuk menanggapi kita itu dipersilakan. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Baik, pasangan nomor 1, nomor 3, pendidikan penting. Pendidikan penting, pendidikan formal dan non formal semuanya juga penting. Termasuk pendidikan formal kita harus bagaimana SD SMP sudah gratis, SMA SMK kewenangan gubernur, dan kita harus bagaimana memberikan beasiswa saudara kepada masyarakat Bengkayang yang kurang mampu dan berprestasi agar tercipta sebagai manusia unggul di Kabupaten Bengkayang. Silakan Pak Babu. Terima kasih bahwa pendidikan ini sangat-sangat penting dan kita akan memberikan beasiswa kepada anak-anak yang layak, anak-anak yang cerdas, dan harus kerjasama dengan desa, lurah, dan kecamatan. Cukup, waktu Anda habis. Berikutnya kepada pasangan calon nomor urut 3, silakan untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, mendengar pertanyaan saudara, saya merasa lega karena berarti saudara mengakui bahwa pendidikan non formal atau tidak paket tidak bermasalah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 18 menyebutkan bahwa pendidikan yang sederajat dengan SMA adalah program kejar paket C. Dalam pasal 36 ayat 6 juga menyebutkan bahwa hasil pendidikan non formal dapat dihargai dan setara dengan hasil program pendidikan formal. Tujuan pendidikan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri. Jika saya menjadi bupati, jangan ada anak-anak kita yang putus sekolah karena orang tuanya tidak mampu. Saya akan memperhatikan dengan serius. Cukup, waktu Anda habis. Terima kasih bahwa kita ketahui tata kelola pemerintahan, khususnya tata kelola penanganan kepegawaian ini yang sangat amburadul. Salah meletakkan orang, tidak sesuai dengan SIM-nya. SIM C membawa pesawat namanya ini. SIM C membawa truk yang berbadan besar, berban 8, ban 10. Ini yang salah dilakukan oleh pemerintah yang selama ini tidak sesuai dengan SIM-nya. Karena ada dokter yang menjadi kepala dinas pariwisata, ada Sesopol menjadi kepala PU. Ini salah-salah letakkan. Untuk ini, untuk menghindari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang kurang potensinya, maka menghindari korupsi, saya mau menanyakan bagaimana cara mengefektifkan fungsi pengawasan dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Bengkayang agar tercipta birokrasi yang bersih dan akuntabel.